kenapa kesini? Gabung. Bukannya kan ulangan. Bukannya kan pelajaran. Nah, masa sih? Jam piro iki? Jam sini lho. Nurut sih. wah. Kelihatan sih, kelihatan lah nurut. Gabung dong. enggak. Dia pelajaran. Pelajaran. Waalaikumsalam. Udah nak. Kenapa kok jadi panik? Ini tadi itu Buratin dapat bunga dari Asti. Katanya kamu tadi kan selalu berhentinya tidak di kelas, bolos, benar? Iya benar. Terus kemana? Makan sekali. Terus tahu nggak kalau itu perbuatan yang salah? Terus kamu kalau udah tahu itu perbuatan yang salah, tahu nggak kalau kamu melanggar aturan apa? Gimana tuh? Apa yang bisa kamu jelaskan kembali kenapa kamu lakukan seperti itu? Karena tadi kesiangan tugas pelajaran. Kamu kalau kesiangan, kamu sarapan, terus pacarnya udah pasti kamu tekatin buat makan. Jadi nanti berarti tahu alasanmu sebagai apa? Kamu lapar, akhirnya tekatin, tapi itu bukan hal yang benar. Kalau kamu sudah tahu itu hal yang benar, terus hal yang tidak betul, terus perbaikan seperti apa yang akan kamu lakukan? Mungkin pelajaran yang kita lakukan. Terus sama Bu Aslinya bagaimana? Meminta maaf atas Jadi kamu sudah tahu apa kesalahanmu, kamu juga harus tahu apa pelanggaran keyakinan yang kamu lakukan, dan kamu juga menyadari bahwa itu kesalahan kita. Benar? Sekarang setelah ini nanti kamu bisa belajar di kelas, tapi sebelum belajar di kelas kamu ini juga sebelum dilakukan apa yang kamu rencanakan tadi, yaitu latihan tadi kan? Terus dan juga jangan diambil untuk pelajaran yang lain. Oke, yang setiap sekolahnya ya. Silakan bisa kembali kelas. Sama. Ya. Oke, hari ini cukup sampai ini dulu. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kayaknya nanti dikerjakan ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi udah ya. Ya. Salsa. Oke, bisa pakai lipstick apa? Coba bersihin cek. Itu kasihan. Udah pakai lipstick terus Bu, ya Allah. Ayo. 2.000. Salsa. Ini apa ini? Ayo. Ayo. Kau berarti lo ya ini. Habis ini nanti kita berarti di kantor ya. Berarti tunggu di kantor. Cari tahu tulisannya seperti apa. Yang lain? Coba lihat. Ya, si Arjun mau juga gimana? Yang pengen tampil cantik. Tunggu di kantor ya. Waalaikumsalam. Sini, San. Duduk sini, tempatnya belajar. Ini sekolah udah pakai lipstik warnanya menor, ini dapat di bawah. Masih juga. Tahu kalau itu perbuatan yang sama atau benar? Kalau kamu ada salah, coba kasih beberapa alasan kenapa kok kamu
ini berarti tahu kalau anak-anak umuran kalian di SMA itu baru mencari jati diri, pengen tampil beda, pengen tampil cantik, ya kan? Ya. Tapi kalau kamu punya hobi, punya keinginan seperti itu boleh, tidak apa-apa. Tapi harus tahu tempatnya. Sudah kalau kamu sudah dapat praktek, atau sudah ada keyakinan yang sudah dikatakan di kelas, di sekolah itu, kamu tahu nggak kalau kamu berkenan seperti itu, membawa alat make up ini, itu ada keyakinan. Nah, dalam hal melakukan sekolah, kehadiran yang dilakukan di sekolah, ya kan? Itu berarti hal yang menurut kira-kira apa yang kamu mau memperbaiki? Saya mau membiayai saya menghabiskan ujian dari ujian ini tidak akan masuk tidak akan masuk sebagai yang seperti sekolah. Oke, kita pegang ya jenisnya ya. Nah, seperti itu nanti habis ini dihapus. Nah, kalau dihapuskan nanti lebih bisa cantik alamnya itu lebih sesuai ya. Nggak usah kita. Kalau punya hobi seperti ini nggak apa-apa. Punya keinginan, punya cita-cita seperti ini nggak apa-apa. Tapi harus tahu sebenarnya. Yang penting kamu tahu salahnya apa, keyakinan yang kamu lakukan seperti apa, dan kamu mau untuk memperbaiki ya. Jadi perbuatan yang perbaikannya. Setelah ini bisa kembali ke kelas, lalu bisa mengerjakan pelajaran selanjutnya ya. Sama-sama. Ini juga belajar ya. Ya, dulu ya. Yang melangkah lagi bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Oh, dirimu hadir bagaikan si Mbak. Oke, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga pada sore hari ini, hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, kita dapat berkesempatan untuk bertemu secara daring dalam acara diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh saya, Dian Kurnia Febriani, dan juga Ibu Ratih Artuyantini Astuti. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian yang telah hadir dan meluangkan waktu untuk bergabung dalam diseminasi kali ini. Sebelum menjelaskan tentang budaya positif, dari yang telah kami pelajari selama menempuh pendidikan guru penggerak, bahwasanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai petani padi yang hanya berusaha menuntun tumbuhnya padi dengan memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tanpa bisa mengubah kodrat dari tanaman padi itu sendiri. Sekolah diibaratkan sebagai tempat untuk bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakannya menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang kurang baik, atau dengan kata lain kita bentuk menjadi sebuah lingkungan yang positif. Mewujudkan suatu lingkungan yang positif perlu sebuah proses, dimulai dari kebiasaan baik, menjadi karakter baik, dan akhirnya terbentuk budaya positif. Pembiasaan budaya positif terdiri dari, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi.
Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan yang berbahagia, sebelum memasuki pemaparan, marilah kita berdoa sejenak agar di seminar ini berjalan dengan lancar. Berdoa, saya silakan. Terima kasih. Berdoa selesai. Baik, pemaparan tahap pertama, yakni tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, serta keyakinan kelas, akan disampaikan oleh Ibu Ratih Artwiyantini Astuti. Kepada beliau, waktu dan tempat, saya silakan. Oke, terima kasih Bu Dian. Selamat sore buat rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti diseminasi budaya positif yang kita berdua laksanakan secara luring pada kesempatan kali ini. Ini nanti akan ada 2 sesi ya Bu Dian ya. Yang pertama nanti disampaikan oleh saya, yang kedua nanti dilanjutkan dengan Bu Dian. Oke, izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Bu Ratih. Benar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Implementasi budaya positif yang pertama yang akan saya bawakan oleh Ratih Artwiyantini Astuti di sini. Yang pertama diawali dengan profil saya. Nama saya Ratih Artwiyantini Astuti, instansi saya dari SMA Negeri 2 Mbae Kudus. Saya berasal dari CGP Kabupaten Kudus Angkatan ke-7 dengan fasilitator Bapak Sukardi, pengajar prakteknya Ibu Indah Kristiana Sari, dan di kelas 07101. Nah, di implementasi budaya positif ini, kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan budaya positif itu. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah terutama ialah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Pentingkah budaya positif tersebut? Nah, dengan budaya positif itu dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga terjadi kolaborasi yang baik antara warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain. Nah, bagaimana cara kita untuk menciptakan budaya positif itu di sekolah? Nah, di sini, budaya positif itu menimbulkan rasa aman, nyaman, mampu berpikir, bertindak, dan mengembangkan potensi yang ada pada diri dengan merdeka dan bertanggung jawab. Pembiasaan budaya positif itu terdiri dari, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi di sini kita akan belajar apa itu motivasi, apa itu bedanya hukuman dan penghargaan, dan restitusi itu seperti apa. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol kita terutama sebagai guru, dan yang terakhir nanti akan kita diskusikan tentang segitiga restitusi. Nah, selanjutnya nanti untuk poin pertama yaitu tentang disiplin positif sampai dengan keyakinan kelas nanti akan dibawakan oleh saya.
untuk kebutuhan dasar sampai dengan segitiga restitusi nanti bisa dilanjutkan dengan Bu Dian. Nah, akan kita bahas dari yang pertama, apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu adalah merupakan pendekatan untuk melakukan kontrol diri guna membentuk kepercayaan diri pada anak. Jadi, suatu kegiatan pendekatan disiplin positif itu yang dapat menimbulkan anak itu bisa percaya diri. Nah, dari disiplin positif itu akan muncul nilai-nilai kebajikan universal, yaitu adalah nilai positif yang akan dicapai oleh suatu kelompok. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif itu adalah terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hari sesuai dengan standar kompetensi lulusan diharapkan. Jadi tujuan dari diadakannya disiplin positif ini nanti akan muncul nilai-nilai kebajikan universal, diantaranya anak bisa berkarakter, memiliki karakter yang berbudi luhur, disiplin, santun, jujur, dan lain sebagainya yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi kita tidak hanya berpacu pada kemampuan kognitif anak, tapi karakter anak juga bisa terbentuk. Nah, kebajikan ini juga mengacu pada beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang profil pelajar Pancasila yang sedang kita benar-benar gembor-gemborkan pada kesempatan kali ini, terutama untuk di sekolah kita di SMA Negeri 2 Mbae Kudus, itu sedang melaksanakan kurikulum merdeka yang berpanduan salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang isinya ada 6. Yang pertama yaitu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat adalah berkebinekaan global, 5 bergotong royong, 6 kreatif. Nah, selain itu, nilai kebajikan itu juga bisa masuk dengan IBO primary years di program. Ya, jadi ada 12 nilai. Dimulai dari ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi nilai kebajikan itu bisa masuk ke berbagai dalam bentuk organisasinya. Profil pelajar Pancasila bisa, IBO bisa. Yang ketiga yaitu adalah tentang 9 pilar karakter. Nah, 9 pilar karakter ini juga bisa masuk ke nilai-nilai kebajikan. Apa saja 9 pilar karakter itu? 9 pilar karakter itu terdiri dari cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, santun, dermawan, sampai dengan toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, nilai kebajikan yang selanjutnya juga bisa diterapkan dalam keterampilan hidup. Di antaranya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Terus kemudian nilai kebajikan juga sebagai petunjuk hidup. Petunjuk hidup itu yang seperti apa? Yang kita bisa peduli, memiliki penalaran, bisa bekerja sama, memiliki keberanian, keingintahuan, berusaha. Nah, ini usaha ini yang dinilai anak itu zaman sekarang sudah mulai berkurang. Usaha anak untuk mau belajar, untuk mau mendapatkan hal yang lebih itu belum ada. Usahanya, effortnya itu belum terlalu banyak. Keluasan, fleksibel, sampai dengan persahabatan. Nah, yang terakhir adalah the 7 essential virtue, yaitu dari empati, suara hati, kontrol diri. Nah, ini kontrol diri nanti hubungannya dengan peran kita sebagai guru dalam kontrol siswa, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, proyek dari nilai-nilai kebajikan itu digambarkan dari peduli sampai dengan pengertian. Jadi ada banyak nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tuai ketika di sekolah kita bisa menerapkan disiplin positif dengan baik. Namun memang susah, tapi tidak ada salahnya untuk dicoba.
Nah, yang kedua yaitu adalah tentang teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi, serta restitusi. Nah, kita harus bisa membedakan. Kita harus bisa membedakan kapan itu menjadi motivasi, apa itu hukuman, dan konsekuensi, dan restitusi itu yang seperti apa. Nah, dimulai dari yang pertama, motivasi. Motivasi itu perilaku manusia, ya, perilaku manusia yang terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama, motivasi itu bisa muncul karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada kalanya anak itu seperti gini, anak mau mengerjakan tugas, mau mengerjakan PR, hanya karena dia agar tidak mau dihukum. Nah, itu juga termasuk motivasi. Karena dia tidak nyaman ketika dia dihukum. Nah, itu termasuk motivasi jenis pertama, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi jenis yang kedua yaitu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang biasa kita lakukan sebagai guru, termasuk saya juga di kemarin-kemarin seperti itu. Untuk anak bisa jadi aktif, ayo siapa yang mau maju, nanti ada tambahan nilai. Nah, biasanya seperti itu ya, ada imbalan atau penghargaan dari orang lain. Namun hati-hati ketika untuk motivasi jenis kedua ini jangan terlalu sering digunakan, nanti malah jadinya anak-anak mau untuk aktif hanya ketika diberikan imbalan atau penghargaan, bukan muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, jenis motivasi yang ketiga yaitu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang cukup sulit untuk memunculkan di anak, tapi itu memang tugas kita sebagai seorang guru untuk bisa terus memotivasi anak agar bisa menghargai diri sendiri, mau muncul keinginan dari dalam diri sendiri untuk bisa belajar, meraih cita-citanya, melakukan hal-hal positif. Nah, seperti itu. Nah, ini dari 3 tahapan ini, motivasi yang ketiga inilah yang paling tidak ada rasa tidak ada rasa tekanan. Nah, nih, silahkan ini nanti ada satu kuis bisa Bapak Ibu dicoba. Saya copy pastekan dulu. Nanti bisa dicoba kuisisnya. Ini ya. Saya stop presenting dulu, saya share di chat box, nanti bisa diklik. Sebentar. Mau di mana ini? Oke. Bisa kode joinnya sebentar ya. Bentar, baru trouble.
running hukuman usage no. Bentar, kesalahan saya tidak menyiapkan terlebih dahulu tadi. See all, share. Oke, pakai yang baru saja saya share bisa nggak? Bisa diakses? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Bisa tinggal masukkan. Oh, gini saja sambil. Iya, sebentar. Oh, ini nih, ketemu. Oke, klasik ketemu sih. Continue. Kodenya yang ini ya, 211893. Kodenya 211893. Yang sudah bisa join bisa langsung diakses. Di situ ada 5 pertanyaan yang bisa dijawab. Ini baru 1 orang yang akses. Oh, Pak Windy, Pak Rizky, Astri. No. Nih, kelihatan ini nanti. Astri, yang lain silakan, monggo bisa join. Rifa. Is, ya. Masih bertahan di peringkat 1 Bu Astri, yang kedua Pak Rizky, Bu Retno, Bu Windy, Bu Arifah, Bu Faiz. Ini siapa yang pakai kepala ini?
berikan waktu 1 menit ya buat menyelesaikan. Oh iya, Mbak langsung spring. Ayo Bu Arifah. Oh, langsung ke peringkat pertama. Oke, saya selesaikan dulu ya. Saya end ya. Nanti bisa kalau mau coba lagi nanti ada saya berikan linknya lagi. Oke, saya end dulu. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Nah, kita lihat di peringkat ketiga ada Bu Astri, pertama ada Bu Faiz, dan yang kedua ada Bu Indi. Silakan berikan aplaus dulu untuk teman-teman kita. Terima kasih. Kita lanjutkan. Di situ tadi ada apa namanya ya? Satu sedikit ada 5 pertanyaan. Di situ kalian diminta untuk ada satu pertanyaan, kalian diminta untuk membedakan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Agak bingung ya membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Oke, nah karena masih ada yang beberapa yang belum tepat tadi ketika menjawabnya, akan saya lanjutkan untuk mengetahui bedanya hukuman dan konsekuensi. Oke, dari yang pertama, hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru saja yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman ini itu biasanya yang diberikan tanpa ada proses diskusi antara misalnya kita sebagai guru dengan murid. Jadi ketika murid melakukan satu kesalahan tanpa mereka tahu apa konsekuensi ketika mereka melakukan kesalahan tersebut, langsung diberikan satu punishment baik berupa hukuman fisik maupun psikis, itu termasuk hukuman. Titik beratnya di sini. Jadi murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Jadi dia taunya hanya dikasih hukuman saja, tidak tahu, tidak ada penjelasan terlebih lanjut dari guru tersebut atau dari pihak yang memberikan hukuman bahwa kesalahannya apa, terus dia konsekuensinya seperti apa, itu tidak ada. Jadi hukuman itu hanya satu arah, dia hanya menerima saja. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, bedanya dengan hukuman tadi tidak ada diskusi, kalau konsekuensi ada. Nah, di sini ada kesepakatan yang sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi, sifat dari hukuman dan konsekuensi itu adanya rasa tidak nyaman pada murid, nah, terutama pada jangka pendeknya. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu tertentu, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain, atau ada satu hukuman lagi yang harus diselesaikan karena tugasnya ada yang tertinggal. Nah, itu bedanya konsekuensi dan hukuman. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Nah, ini beda lagi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Belum saya share screen ya tadi? Belum, Bu Rate. Maaf.
Oh iya. Nih tadi, kalau hukuman, saya ulangi, kalau hukuman itu tadi bersifat satu arah. Satu arah tanpa adanya diskusi dari pihak guru ataupun dari pihak sekolah. Jadi anak taunya hanya diberikan satu punishment, baik berupa fisik maupun psikis. Kalau konsekuensi itu adalah titik poinnya adalah di sini. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah ada pembahasan yang disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi itu dibuat oleh sekolah. Nah, bedanya antara hukuman dan konsekuensi tersebut. Nah, yang ketiga di sini adalah restitusi. Restitusi beda lagi dengan hukuman maupun konsekuensi ataupun motivasi. Karena restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana yang harus mereka memperlakukan orang lain. Jadi di restitusi ini kita terutama sebagai guru itu memfasilitasi anak sebagai fasilitator anak. Jadi kita tidak hanya menjudge anak, oh kamu tuh tidak bisa, bukan seperti itu. Kenapa anak tidak bisa? Kita berdiskusi. Kamu nggak bisa di bagian A. Nah, kira-kira kenapa? Kekuranganmu apa? Kita cari solusinya bareng-bareng. Nah, lebih ke situ kalau restitusi. Jadi tidak hanya menjudge, tapi seorang guru juga mencari solusinya bersama dengan anak tersebut. Sehingga anak itu bisa kembali menjadi lebih percaya diri dan bisa mendapatkan hasil feedback yang lebih positif. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yaitu adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yaitu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi di nilai kebajikan keyakinan kelas ini kesepakatan tentang isinya kesepakatan di dalam kelas yang berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang memotivasi seseorang atau murid tersebut untuk lebih termotivasi dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya paksaan. Nah, ini yang sudah saya lakukan di kelas, terutama di kelas saya, di 10E5. Di sini kita mendiskusikan bareng-bareng, ada 2 anak yang menulis dengan mendiskusikan bareng-bareng satu kelas, keyakinan kelas apa yang mereka inginkan di kelas itu seperti apa. Nah, kita diskusi bareng-bareng, saling mengemukakan pendapat, kemudian ditulis agar ingat, kemudian dibuat pamflet seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Yang pertama, tentang kerjasama. Nah, kerjasama kami meyakini saling bekerja sama menjaga kebersihan. Nah, di sini tujuannya anak-anak agar kelasnya tetap bersih. Nah, biasanya kalau di tata tertib, kalau kelas itu kan tujuannya jagalah kebersihan. Nah, ini kalau keyakinan kelas itu dibuat dengan kalimat yang lebih positif. Yang kedua adalah menghargai dan menghormati. Di sini kami meyakini untuk saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Jadi ketika ada temannya yang kesusahan, ada temannya yang kesulitan dalam hal pembelajaran, memahami materi, nah kita keinginan anak-anak itu mereka saling membantu, adanya belajar kelompok atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu adalah disiplin. Disiplin di sini kami meyakini dapat mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, harapan di kelas 10E5 itu adalah agar anak-anak bisa mendapatkan tugas, ketika mendapatkan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru dapat diselesaikan sesuai dengan tepat waktu. Yang keempat adalah tanggung jawab. Kami meyakini bisa menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Jadi sesuai dengan tata letaknya, jadi tidak semrawut. Nah, yang terakhir adalah keaktifan. Kami meyakini mampu tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, ini adalah salah satu contoh dari keyakinan kelas
di kelas 10E5 yang terdiri dari 5 dari nilai-nilai kebajikan kerjasama, menghargai, menghormati, disiplin, tanggung jawab, dan keaktifan. Nanti Bapak Ibu guru bisa mengaplikasikan di kelas masing-masing. Nah, sepertinya tuh kita sudah pernah melakukan ketika di awal semester seperti kesepakatan. Namun kesepakatan itu kan lebih kepada apa ya, kalimatnya yang harus kita rubah untuk menjadi keyakinan kelas. Nah, untuk sesi pertama saya cukupkan sampai sini, bisa dilanjutkan dengan Budian untuk sesi kontrol, tiga restitusi, dan dasar hidup manusia. Terima kasih untuk waktunya. Saya bisa dilanjutkan ke Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ratih. Untuk sesi selanjutnya, untuk sesi selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah. Sampun. Oke, ya, terima kasih. Mohon izin, rekan-rekan sekalian, saya akan melanjutkan diseminasi budaya positif ini dengan 3 tema. Yang pertama adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi tentang 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Sebelumnya perkenalkan, saya Dian Kurnia Febriani, instansi SMA Negeri 2 Mbae. Saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kudus, kelas 07106, dengan pengajar praktik Nur Ahid Eskom dan fasilitator Dr. Andes Firdaus MPD. Paparan saya yang pertama tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, sebelumnya saya punya pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk menganalisis kasus di atas, Bapak dan Ibu, kita bisa membahasnya dari kebutuhan dasar manusia. Bahwasanya kebutuhan dasar manusia di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, yang paling utama adalah kebutuhan untuk dapat bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, serta kasih sayang dan rasa diterima. Penjabarannya adalah sebagai berikut. Kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini bersifat fisiologis, yaitu untuk bertahan hidup, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan biologis, serta kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, yakni kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, termasuk di dalamnya adalah rasa untuk diterima dalam suatu komunitas atau perkumpulan secara sosial. Yang ketiga adalah penguasaan, yakni berkaitan dengan kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yaitu keinginan untuk dianggap berharga, diakui, dan dihormati. Yang keempat, kebutuhan akan pilihan atau kebutuhan kebebasan, yakni kebutuhan akan kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan atas sesuatu. Yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa.
Nah, setelah memahami penjabaran di atas, maka kemungkinan jawaban pada kasus Doni. Yang pertama, apabila ia lapar karena tidak dibawakan bekal oleh ibunya, maka kebutuhan dasar yang hendak dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Apabila jawabannya adalah karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan yang hendak dipenuhi adalah tentang kasih sayang dan rasa diterima. Apabila Doni merasa hebat karena teman-temannya jadi takut dan dengan itu dia akan menuruti keinginan Doni, maka kebutuhan yang hendak dipenuhi adalah tentang penguasaan. Apabila Doni melakukannya karena iseng, karena ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, maka kebutuhan yang hendak dipenuhi Doni adalah tentang kesenangan. Dan apabila Doni merasa bosan dengan menu yang dimasak oleh ibunya, maka kebutuhan yang hendak dipenuhi Doni adalah tentang kebebasan. Bapak dan Ibu, kita harus mengingat bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia, termasuk juga anak didik kita, adalah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Apabila suatu perilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai atau kesepakatan, maka bisa jadi perilaku tersebut dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu atau lebih kebutuhan yang tidak atau belum bisa mereka penuhi. Nah, saya ada kuis nih, bisa sambil disimak. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih, sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Kemungkinan jawaban Dimas adalah seperti berikut ini. Maka Bapak Ibu silahkan analisis kebutuhan apa yang hendak dia penuhi. Nah, saya punya beberapa alternatif jawaban. Yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira Bapak dan Ibu, kebutuhan apa ya yang hendak dipenuhi oleh si Dimas tadi ya? Tulisannya nggak kelihatan, Bu, ke bawah. Oh, belum kelihatan. Oh ya, sebentar. Sebentar, Bu Rate. Sepertinya ada ini koneksinya. Sudah belum? Belum. Belum ya? Ah, ini? Sebentar. Oh, baru kelihatan. Oke. Ya, Nah, apa kira-kira kebutuhan yang hendak dipenuhi Doni ketika dia menjawab, aku merasa bangga dan keren dengan naik mobil. Kira-kira apa Bapak dan Ibu? Apakah yang tentang pertama bertahan hidup? enggak. Bertahan hidup? Tapi Bukan, Mbak. Bukan ya? mungkin bisa Tolong dibuka lagi slide yang tadi, Mbak. Oke, Bu. slide Oke, yang tadi. naikkan ke atas ya. Baik. Ya. Aku Tadi. merasa bangga dan keren. Aku merasa bangga dan keren. Bentar. Itu berarti Mana nih? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan. Penguasaan. Kasih sayang dan rasa diterima kok ya? Kesenangan Apa? berarti. Aku merasa bangga dan keren. Kesenangan. Berarti aku kok Kesenangan. kesenangan. penguasaan. Yang nomor 3 itu apa? Iya. Penguasaan. Oh iya, Iya, penguasaan. betul sekali. Bangga dan keren ya. ketiga. Jadi dia butuh untuk dianggap bangga dan dianggap keren ketika bisa menaiki mobil tadi. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian Iya. sebentar, saya coba untuk ini buka lewat HP saja, saya berikan pernyataannya. Nanti monggo Bapak dan Ibu analisis. Sebentar. Apabila pernyataan yang kedua Bapak Ibu, biar Apa? aku bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku.
Kebebasan. Apa? Kebebasan? Kesenangan. Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang Oke. kedua. Iya, betul sekali. Tentang Kasih sayang. rasa kasih sayang dan rasa Rasa diterima. diterima. Betul. Titik beratnya adalah ini, biar saya bisa naik mobil sama teman-teman. Berarti dia butuh untuk bisa diakui, kemudian butuh untuk hubungan dan koneksi sosial dengan teman-temannya tadi. Baik, yang ketiga, biar aku bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. 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 Iya, betul sekali. Betul sekali tentang kebebasan. Ya, jadi dia membutuhkan ini akan kemandirian, otonomi dan punya pilihan. Dan terakhir, menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Gimana nih? Kesenangan. Iya, betul sekali. Kesenangan. Baik, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 tentang bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Saya izin lanjutkan kembali sebentar. Nah, berikutnya sudah terlihat nggih? Sudah. Oke, adalah tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah suatu tempat khusus di dalam pikiran Anda, termasuk pikiran kita semua, tempat di mana Anda menyimpan gambaran tentang bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Murid-murid kita, Bapak dan Ibu, juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Ya, saya lanjutkan ke pemaparan kedua tentang 5 posisi kontrol. Oke, Diane Goshen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol dari Dr. William Glasser, Goshen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum yang pertama, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Perbedaan dari kelima posisi kontrol tersebut, Bapak dan Ibu, dalam menangani suatu kasus, suatu permasalahan. Nah, ini bisa diamati. Ketika guru atau atasan atau orang tua bertindak sebagai hukum, maka motivasi yang akan mendasari anak nantinya dari hukuman. Perbuatan yang tercermin dari guru sebagai penghukum adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Dengan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya adalah murid jadi memberontak, menyalahkan orang lain atau bahkan mungkin berbohong demi menghindari hukuman. Kaitan dengan dunia berkualitas, maka murid akan meletakkan guru sebagai penghukum tadi di luar dunia berkualitas mereka. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, dan dampak pada murid mereka akan mengulangi kesalahan yang sama. Posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Tercermin ketika guru berceramah dan mengatakan, seharusnya seperti ini, ibu kecewa, dan seterusnya.
Kemudian juga tercermin dari pernyataan, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Hasilnya adalah murid dapat menjadi orang berkualitas, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya, dan dampaknya pada murid adalah mereka menjadi merasa rendah diri. Nah, untuk motivasi berikutnya yang akan menghasilkan identitas berhasil atau sukses, ya karena ini kontrolnya masih dari luar, tapi Bapak Ibu, karena mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, yakni sebagai teman dan pemantau. Saya bahas sebagai teman terlebih dahulu. Guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya dengan berkata, misalkan, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Hasilnya adalah akan terjadi ketergantungan. Murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Dan dampaknya pada murid adalah jadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Guru atau atasan sebagai pemantau, mereka akan menghitung dan mengukur. Misalnya dengan perkataan, apa peraturannya? Hasilnya, murid akan menyesuaikan diri apabila diawasi. Murid akan meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, dan dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, yang paling berhasil atau yang paling kita tekankan adalah tentang motivasi ini, menghargai diri sendiri, yang akan menghasilkan identitas berhasil atau sukses lewat kontrol di dalam diri atau internal. Yakni guru atau atasan sebagai manajer. Guru akan berbuat, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya adalah menguatkan pribadi. Murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan? Dan dampaknya pada murid, mereka dapat belajar mengevaluasi diri dan bagaimana cara mereka memperbaiki diri. Ya, jadi ada 5, Bapak dan Ibu, sekali lagi, posisi sebagai penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah atau pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, sebagai pemantau, yang keempat, dan yang terakhir yang paling baik dan yang paling dianjurkan adalah sebagai seorang manajer. Nah, saya punya kuis lagi. Siapa yang mengatakan atau posisi kontrol mana di antara 5 tadi yang sering mengucapkan pernyataan atau pertanyaan yang tersedia? Nah, sudah terlihat ya? Oke. Yang pertama, coba. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini tentang posisi kontrol apa, Bapak dan Ibu? Berarti yang kedua itu apa? Yang kedua, Teman. apa? Teman? Bukan. Perlu digeser lagi atau enggak usah nih? Digeser lagi. Geser. Oke, geser lagi ya. Oke, nanti saya bacakan lagi. Yuk, monggo. Pembuat rasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti? Membuat orang merasa bersalah. Iya, betul sekali. Membuat orang merasa bersalah. Oke, kemudian pernyataan yang kedua. Karena kamu terlambat, sekarang pungut sampah-sampah itu. Hukum. Yang mana? Hukum. Iya, sebagai penghukum ya, betul sekali. Karena tiba-tiba harus dihukum dengan memungut sampah-sampah. Kemudian yang ketiga, berapa poin pelanggaran jika kamu datang terlambat? Hukum. Pemantau. Berapa poin pelanggaran jika kamu datang terlambat? Itu berarti pemantau. Iya, betul sekali. Sebagai seorang pemantau, karena ada pengukur dan penghitung, gitu ya. Berapa poin? Iya. Tuh.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa kamu upayakan agar besok tidak lagi datang terlambat? Manajer. Manajer, betul sekali. Jadi siswa atau murid diberi kesempatan untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri. Dan yang terakhir, ayolah datang ke sekolah lebih awal demi ibu. Teman. Iya, sebagai teman. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya izin kembali ke slide yang tadi. Ya, paparan berikutnya. Yang ketiga adalah tentang segitiga restitusi. Mari kita ingat kembali materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Ratih bahwa restitusi adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dian Goosen juga telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Cara tersebut dinamakan dengan segitiga restitusi atau restitution triangle. Ya, ini Bapak dan Ibu, segitiga restitusi seperti namanya berarti ada 3 sisi. Yang pertama adalah sisi menstabilkan identitas. Jadi ketika menstabilkan identitas. Jadi ketika murid kita berbuat kesalahan, kita harus menstabilkan identitasnya dulu agar yang semula dia merasa gagal menjadi identitas orang yang berhasil. Misalnya dengan berkata, semua orang pernah kok melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, Bapak dan Ibu. Validasi tindakan yang salah dapat dilakukan dengan menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian sisi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dapat ditanyakan dengan misalnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Menstabilkan identitas atau stabilize the identity, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Kita harus memahami bahwasannya kebutuhan dasar yang mendasari anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik itu baik ataupun buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mereka melakukan hal tersebut sehingga anak tersebut merasa dipahami. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Ketika langkah pertama dan langkah kedua telah sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting untuk menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ya, ini sebentar. Saya kemarin melakukan ini tentang segitiga restitusi. Apakah suaranya terdengar, Bapak dan Ibu? Belum. Belum, Bu. Belum? Oh Belum, iya, belum. sebentar. 100%. Belum terdengar juga, Bu Dian. Oh, masih belum terdengar? Belum. Oke. Belum. Atau nanti saya share ini saja ya. Apa namanya? Linknya. Nanti jenengan bisa persani.
proses restitusi. Jadi dalam proses restitusi Bapak dan Ibu, jangan lupa ada 3 proses, 3 tahapan tadi. Yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas agar anak yang gagal itu melakukan kesalahan maksudnya, ini menjadi orang yang punya identitas yang lebih stabil atau identitas berhasil, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakannya yang salah, misalnya dengan menanyakan alasan dia melakukan hal tersebut. Kemudian bagaimana cara yang lebih efektif supaya kebutuhannya itu tentang kebutuhan dasar tadi bisa terpenuhi. Dan yang terakhir adalah tentang menanyakan keyakinannya. Jadi keyakinan apa yang telah disepakati dan kamu itu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu. Jadi ada 3 sisi dalam segitiga restitusi. Sebentar saya izin untuk membubuhkan ini tadi linknya di chat. Nanti bisa dipersani Bapak dan Ibu. Oke. Sudah muncul di kolom chat nggih? Sudah. Sampun Ibu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian pemaparan sesi kedua dari saya. Berikutnya kita ada tanya jawab. Monggo. Jikalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan tentang bahan diseminasi dari kami tadi. Sudah cukup jelas. Terima kasih Ibu. Jelas. Okay. Jelas, Bu. Jelas, nggih. Nggih. Oke, nggih. Baik, oke. Bu Terima Ratih, kasih, Bu. mungkin ada yang perlu ditambahkan? Iki yang baik, Abe. Kebetulan tidak ada juga dari sekolah lain, ada 1-2. Ada yang mau di-sharing, teman-teman, Bapak Ibu guru? Atau mungkin kita diskusikan ketika jenengan menghadapi masalah apa? Ya. Tapi kita diskusinya ya sebatas sharing kemampuan kita. Oke. Sampun cukup ya? Cekal. Kayaknya udah cukup, Budian. Oke. Oke. Bisa ditutup dia kalau tidak kelanjutan lagi. Oke, biar teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya. Oke. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir hari ini. Semoga apa yang menjadi sharing dari kami tadi dapat bermanfaat dan Bapak Ibu dapat menerapkan di lingkungan sekolah ya dan di lingkungan kelas masing-masing. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Raket. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Padahal ditinggal atas, ditinggal apa-apa. Boleh live kalau masih ada kesibukan. Terima kasih ya.